Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i atau thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang atau membahas kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Kita membahas dosa-dosa besar ini bukan untuk dilakukan, tapi untuk dijauhi dan dihindari. Karena kalau kita tidak tahu dosa besar itu apa saja, maka dikhawatirkan kita terjatuh di dalamnya tanpa kita sadari. Kita masuk kepada dosa besar yang ke-28 di buku yang saya pakai, buku berbahasa Arab. Dosa besar ke-28 yaitu qat'ut thariq, yaitu pembegalan atau perampokan. Jadi merampok, membegal, bajak laut atau yang semisalnya, ini termasuk dosa-dosa besar. Dan tentunya ini berbeda dengan mencuri ya. Kalau mencuri itu kan biasanya di waktu malam misalnya, atau ada kadar-kadar tertentu. Jadi kalau pembegalan ini biasanya ada menakut-nakuti, kemudian ada menyakiti sampai pembunuhan, kemudian hartanya diambil. Ya. Kalau pencurian mungkin terkadang tidak sampai menyakiti atau membunuh, cuman hanya diambil hartanya. Jadi merampok ini lebih dahsyat dibandingkan dengan mencuri. Sama-sama dosa-dosa besar. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Yang artinya, innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, alladzina yukharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa balasan mereka? Jadi orang-orang yang merampok, membegal ini membuat kerusakan atau tidak? Membuat kerusakan di muka bumi, membuat orang takut. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan kabar atau mendapatkan info di tempat ini banyak begalnya, kira-kira kan kita takut berjamaah. Lewat di situ tok takut, padahal belum tentu dibegal juga. Tapi maka inilah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka ini masuk dalam ayat ini, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka menebarkan, membuat kerusakan, keonaran di muka bumi. Apa balasannya? An yuqattalu, yaitu mereka harus dibunuh. Ya, harus dibunuh. Ini tentunya bukan individu-individu, bukan ormas-ormas, tapi pemerintah kaum muslimin yang mengerjakannya. Karena kalau diserahkan kepada individu-individu maka nanti akan kacau.
Ya, dalam istilah kita main hakim sendiri. Maka serahkan kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi kalau ada di daerah-daerah tertentu, daerah yang biasanya sepi, tempatnya agak gelap, kemudian di situ banyak terkenal dengan pembegalan, maka dalam hal ini pemerintah harus bertindak supaya masyarakat itu hidupnya tenang, merasa aman, merasa terjaga dirinya, terjaga nyawanya, terjaga hartanya, terjaga keselamatannya. Maka di sini boleh mereka ini kalau di dalam Al-Quran, di dalam Islam, orang-orang yang melakukan pembegalan ini diperbolehkan untuk dibunuh. An yuqattalu au yusallabu, atau disalib. Maksudnya disalib ini pembegal ini kalau ketangkap ya dibikinkan kayak kayu gitu ya, kemudian dibunuh di hadapan banyak orang supaya orang-orang itu timbul efek jerah. Jadi masyarakat umum kalau lihat pembegal ini dibunuh dengan cara disalib, ya diletakkan kayu sambil berdiri gitu, kemudian dibunuh dengan tembakan misalnya atau dengan apa, maka ini akan menimbulkan rasa jerah, efek jerah. Oh, kalau saya membegal nanti hukumannya seperti ini, sehingga mereka akan takut dengan perbuatan jahat yang seperti ini. Jadi pilihan yang pertama an yuqattalu, yaitu dibunuh tanpa disalib, au yusallabu, dibunuh tapi dengan disalib, yaitu ditaruh di kayu ini, dibunuh. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Pilihan yang ketiga, atau dipotong tangan dan kaki mereka, ya, dengan bertimbal balik. Jadi kalau kaki kanan yang dipotong, maka tangannya sebelah kiri yang dipotong. Jadi disilang. Ini hukumannya berat pada jemaah. Ini hukuman yang berat, tapi karena memang mereka perbuatan jahat mereka juga berat. Para pembegal ini menakut-nakuti, menyakiti, bahkan didasarkan untuk membunuh korbannya dan merampas harta yang dibawa. Maka balasannya juga setimpal, ya, yaitu dengan ditimbal balik. Kalau kaki kiri yang dipotong, maka tangan kanan juga dipotong salah satunya. Ya, ini tentunya hukuman yang sangat ini masih di dunia, belum di akhirat tadi ada hukuman lagi. Ya. Tapi kalau sudah ditegakkan hukuman ini kan hukuman had namanya. Hukuman had itu hukumannya sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran atau ditentukan oleh Nabi dalam hadis. Hukuman pelaku dosa ini begini, ini di dunia. Kalau ini sudah diterapkan, pelakunya taubat, maka di akhirat insya Allah hukumannya lebih ringan. Tinggal nanti masalah kezoliman ya. Karena kan kalau pembegal itu kan membunuh, menakut-nakuti, membunuh, merampas, ini kan zolim sama orang. Kalau zolim sama orang ini urusannya beda lagi. Kalau pelakunya ini taubat, dia taubat nggak membegal lagi, walaupun sudah ditegakkan hukuman tadi, dibunuh atau disalib atau dipotong salah satu anggota tubuhnya, kaki dan tangan dengan arah yang berbeda. Kalau orang ini taubat sama Allah, maka Allah menerima taubatnya selama dia taubatnya sungguh-sungguh. Tapi masalah kezaliman ini karena dia sudah membegal, bahkan menghilangkan nyawa, mengambil harta, ini nanti ada sendiri, ada keadilan tersendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang pernah dibegal itu didatangkan di hari kiamat, maka mereka bisa menuntut. Ya. Ini keadilan yang Allah tegakkan di hari kiamat. Kalau di dunia mungkin kita merasa belum mendapatkan keadilan, ya sudah, kita sabar. Tapi di akhirat semuanya akan terbayarkan dengan lunas. Tidak ada yang terzalimi pun sama sekali. Kemudian Allah sebutkan masih dalam ayat yang sama, au yunfau minal ard, atau diasingkan dari negerinya. Jadi pembegal ini diusir dari kota tempat tinggalnya, kota kelahirannya. Ya mungkin diasingkan di Nusa Kambangan atau yang semisalnya. Pokoknya diasingkan, dijauhkan dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari tempat kelahirannya, dijauhkan. Yunfau minal ard, ya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun adzim. Itu adalah sebuah pengkhianatan untuk mereka di dunia, hukuman yang menghinakan mereka. Itu adalah sebuah penghinaan untuk mereka di dunia, wa lahum fil akhirati 'adzabun adzim. Dan di akhirat bagi mereka azab yang pedih. Ya, azab yang pedih kalau mereka enggak taubat, sudah ditegakkan hukuman had, enggak taubat,
maka bagi mereka azab yang pedih nanti di akhirat. Ya, ini perlu diketahui tentang dosa perampokan atau pembegalan. Ini dosa besar dan hukumannya juga hukuman yang berat. Sudah ditentukan sendiri hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah ketika menentukan hukuman ini tentunya Allah Maha Adil dan Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Bukan asal-asalan dalam menentukan hukuman. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi manusia. Kalau kejahatannya ini, maka hukumannya seperti ini. Ya, kalau dosanya ini, hukumannya seperti ini, maka ini adalah sesuai dengan keadilan dan kemahabijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan keterangan atau penjelasan, fa mujarradu ikhafatihi sabila huwa murtakibul kabira. Ya. Dengan hanya menakut-nakuti orang, ya, menakut-nakuti orang itu termasuk dosa besar. Ya. Menakut-nakuti orang itu dosa besar, bahkan bisa kalau di negeri kita mungkin di penjara ya. Misalnya orang naik pesawat, kemudian di sini ada pada bom, itu bisa jadi nakut-nakuti orang satu pesawat kan jadi khawatir gitu kan. Ini dosa besar ini. Menakut-nakuti orang itu dosa besar. Termasuk adanya perampokan, pembegalan di tempat-tempat tertentu. Kalau di Surabaya ini yang saya dengar ini di Margomulyo. Enggak tahu sampai sekarang atau enggak. Daerah Margomulyo kan sepi Pak ya. Daerah situ itu kalau mau ke Gresik lewat Sawelangan masih itu katanya sepi. Dan cerita dari beberapa teman itu sering terjadi pembegalan di sana. Awalnya saya sebelum dengar cerita itu saya santai-santai aja lewat situ. Ya, ada kajian di Gresik, saya berangkat sebelum subuh. Akhirnya sudah dengar cerita itu, akhirnya nggak pernah lewat situ, lewat Kaliana dan sebagainya. Maka ini ya kita ambil ikhtiar, tetap kita berdoa. Berdoa itu penting dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, sudah kita tawakal, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sambil ikhtiar, ya, supaya kita diberikan keselamatan selama di perjalanan. Ya. Jadi di sini mujarradu ikhafatis sabil huwa murtakibul kabir, dan hanya dengan menakut-nakuti saja, menakut-nakuti orang, meneror, men-share kabar-kabar hoax yang di situ ada menakut-nakuti orang, membuat orang nggak tenang, itu sudah dosa besar. Itu sudah dosa besar dalam Islam. Bahkan idza akhadha al-mal, bagaimana lagi kalau pembegal, perampok ini mengambil harta, ya, merampas. Bahkan idza jawaha au qatala au fa'ala iddata kabir, atau melukai korbannya, atau membunuh, atau melakukan perkara-perkara dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Maka di sini ghalibuhum alaihi min tarkis shalat wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri wa zina. Rata-rata bisa jadi pembegal ini adalah orang-orang yang enggak sholat. Orang-orang yang apa? Enggak sholat. Mereka mungkin KTP-nya Islam, tapi enggak sholat. Akhirnya mereka membegal, merampok. Ya. Dan rata-rata kalau sudah mendapatkan harta dari hasil perampokan, mereka gunakan untuk apa? Untuk zina, untuk minuman keras, untuk yang haram. Dapatnya dari cara yang haram, larinya kepada yang haram juga. Larinya kepada yang, ini kata Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau ini. Ya. Maka di sini tentunya tugas kita semuanya ya, bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan sehingga sedikit orang yang menganggur akhirnya membegal, merampok, mencuri dan sebagainya. Maka ini adalah bagaimana caranya lapangan pekerjaan ini tersedia dengan melimpah. Ya. Kenapa orang membegal? Karena mereka bisa jadi pengangguran, butuh makan, butuh ini, butuh itu, akhirnya mereka gelap mata, mereka terjun dalam dunia kejahatan. Ya, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Tapi ini sedikit tadi tentang dosa besar yang urutan as-saniyah wa islamuna, jadi saniyah 22 ya. Dosa besar ke-22 as-saniyah wa islamuna.